ada dua kemungkinan ya. Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan skenario untuk flying victim. Viral tersebar video Irma Suryani Caniago diam-diam mendukung Ganjar. Elektabilitas makin melejit, akui kekuatan Ganjar. Lebih pilih Ganjar daripada Anies jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, karena kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar ini jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan kalau kita sandingkan dengan suaranya Pak Prabowo pun sebenarnya suaranya nggak terlalu jauh, masih sebatas margin of error dengan Prabowo. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pemilihan baca pres Partai Nasdem yang akhirnya memilih Anies Baswedan menjadi capres ternyata menuai banyak pro kontra. Lihat saja banyak juga kader ataupun elit Nasdem yang memilih mundur karena tak setuju dengan penunjukan Anies Baswedan sebagai baca pres. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut-sebut sedang dizolimi karena tidak diundang saat Ketua DPD PDIP Puan Maharani memberikan arahan untuk kader. Padahal acara itu dihadiri Kepala Daerah se-Jawa Tengah dari PDIP Perjuangan. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan Ganjar Pranowo kelewatan dan sok pintar. Ketua DPR Puan Maharani yang juga Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga menyindir Ganjar Pranowo. Dikatakan lebih asik main media sosial daripada kerja nyata di lapangan. Ganjar Pranowo dikenal sebagai satu di antara kader terbaik PDIP Perjuangan. Sikap Bambang dan Puan ini tentu mengagetkan banyak pihak. Ada apa dalam tubuh PDI Perjuangan? Menanggapi hal itu, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago mengungkapkan bahwa ada dua kemungkinan, yakni Ganjar memang dizolimi atau Ganjar sedang dibuatkan skenario untuk playing victim. Karena menurut Irma, seperti yang kita tahu bahwa elektabilitas Ganjar ini jauh di atas Puan. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan, menurut Irma, kalau disandingkan dengan suara Prabowo pun sebenarnya suara Ganjar tidak terlalu jauh, masih sebatas margin of error. Irma juga menyebutkan bahwa ini sebagai upaya tes ombak dari PDIP. Ketika Ganjar dizolimi, apakah publik masih mendukungnya atau elektabilitasnya masih tetap naik? Karena sesuai dengan konstitusi kita, setiap warga negara Republik Indonesia berhak memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Jadi, di mana salahnya Ganjar jika punya keinginan jadi presiden? Tapi Irma sendiri berharap bahwa Ganjar benar-benar dizolimi, supaya elektabilitasnya bisa terbang tinggi dan bisa mencapai posisi yang ia inginkan. Karena Irma mengakui bahwa ia juga mengharapkan Ganjar bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Irma mengakui Ganjar merupakan salah satu kader terbaik PDIP. Harusnya PDIP membiarkan Ganjar berjuang sendiri jika partai ternyata telah menentukan calon yang lain. Jangan malah membuat publik antipati dengan melarang dan merendahkannya. Justru, sikap tersebut akan menjadi kontraproduktif karena sifat politik Indonesia pasti akan mendukung dan berempati kepada calon-calon yang dianggap terzolimi. Waduh, Irma dukung Ganjar. Irma beralih mendukung Ganjar? Apakah ini disebabkan elektabilitas Anies yang anjlok dan tidak solidnya koalisi perubahan untuk persatuan? Pernyataan Irma itu tentu menjadi kita paham bahwa mau dijual seperti apapun, Anies tidak akan laku dan menang. Pesimisnya Irma ini tentu membuat kubu Nasdem berpikir ulang untuk mencapreskan Anies. Dari segi elektabilitas, Anies juga kalah telak dari Ganjar. Memasuki 2023 sampai survei terakhir di awal Mei 2023, elektabilitas Anies mengalami penurunan yang signifikan. Dari 28,1% pada Desember 2022 menjadi 19,7% di awal Mei 2023. Penurunan pada Anies sekitar 8,4%. Sejalan dengan elektabilitas yang menurun, tingkat kesukaan atau likability publik pada Anies juga mengalami penurunan memasuki 2023. Pada Desember 2022, likability Anies mencapai 78%.
menjadi 70% pada survei 30 April sampai 7 Mei 2023. Pertanyaannya adalah, mengapa keterpilihan dan kedisukaan Anies merosot? Ada beberapa aspek yang diteliti dalam beberapa studi, salah satunya aspek ideologi. Aspek ini dinilai berlaku untuk jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah kecenderungan pada politik Islam dan politik kebangsaan atau yang menekankan pada Pancasila. Tentu antara Islam dan Pancasila bisa berjalan beriringan. Namun Islam dan Pancasila bisa dilihat sebagai sebuah spektrum ideologi publik. Tapi dalam kasus Anies, dia hanya mementingkan agama. Sedangkan Ganjar antara politik, Islam dan Pancasila sama-sama kuat. Hal inilah yang mungkin menyebabkan Irma Chaniago beralih dukungan ke Ganjar. Bagaimana kalau menurut Anda? Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Berapi-api dendam kesumat Anies ke Jokowi. Terang-terangan pemilu bukan untuk teruskan program pemerintahan sebelumnya. Gawat, Indonesia terancam suram. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Wong ngurusin Kali Ciliwung aja nggak bisa, gitu kok mau ngurusin negara. Bisa ambiar Indonesia. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Shihab mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tampak sangat dendam dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Husin menanggapi Anies Baswedan yang menegaskan tidak semua program Jokowi akan dilanjutkan jika ia terpilih menjadi presiden di 2024. Padahal program pemerintahan sebelum-sebelumnya dari Soekarno hingga Jokowi selalu berkesinambungan. Sedangkan Anies Baswedan diduga akan merombak dari nol dan menyebabkan Indonesia terancam suram. Lebih lanjut, ia mengatakan Anies terlihat dendam dengan Jokowi karena menyebut pemilu bukan meneruskan program pemerintahan sekarang maupun sebelumnya. Padahal, program Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan kesinambungan cita-cita dari para kepala negara sebelumnya. Pasalnya bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi meluruskan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara Halal Bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran pada Minggu 11 Juni 2023. Anies Baswedan menjelaskan sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita yang sesuai nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Anies juga mengemukakan janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Kemudian menurut Anies, setiap 5 tahun sekali seperti sebuah pengembaraan di hutan. Ada titik berangkat dan titik ujung, setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas dan memastikan apakah masih di jalan yang sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Yang tergambar jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Ada kemungkinan jika Anies yang menggantikan posisi Jokowi nanti, program yang sudah mati-matian digarap Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju akan berakhir sia-sia.
Anies jauh dari sosok yang jago membangun infrastruktur, membangkitkan perekonomian dan merakyat. Tidak cocok menjadi penerusnya Jokowi yang ingin negara ini maju dan sejahtera. Selain itu, Anies juga dekat dengan Cendana dan kedekatan itu sepertinya akan berlanjut hingga Pilpres 2024 mendatang. Tidak menutup kemungkinan pula Cendana akan mendukung Anies nyapres pada kontestasi 5 tahunan tersebut. Kok bisa? Ya, ada simbiosis mutualisme di balik semua itu. Maka, lewat video ini saya berpesan, jika kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh para pengasong agama yang lisan dan lakunya begitu barbar, maka sejak dari sekarang sudah harus dipersiapkan bakal pengganti Jokowi yang mampu mengalahkan Anies, yang benar-benar mencintai bangsa dan negeri ini, serta yang bersedia menjaga keutuhan NKRI tentunya. Bagaimana kalau menurut Anda?